Halo guys, Nelson di sini dan kali ini akan berbicara masalah Galaxy Note 20 Ultra yang telah aku gunakan kurang lebih 2 minggu dari pertama aku unboxing. Bagi kalian nih yang mau tahu masalah unboxing, first impression dan juga untuk kualitas kamera dan juga video, kalian bisa klik di atas untuk melihat videoku sebelumnya untuk masalah unboxing Galaxy Note 20 Ultra Indonesia. Jadi untuk masalah Galaxy Note 20 Ultra yang di sini aku akan singkat saja untuk masalah pengalamanku selama 2 minggu menggunakan Galaxy Note 20 Ultra. Jadi yang pertama untuk masalah display, kita tidak bisa komplain dengan 120Hz adaptive screen yang diberikan oleh Samsung, 10-bit color, dan juga memang kualitasnya yang terbaik yang diberikan di Galaxy Note 20 Ultra. Tapi sedikit perbedaan ya, untuk masalah adaptive screen, ini berbeda dengan 120Hz di Galaxy S20 Ultra, dan memang aku bisa rasakan lah perbedaannya. Jadi untuk masalah 120Hz-nya, kalau misalnya di Galaxy Note 20 Ultra ini bisa berubah-ubah sekitar 11Hz ke 120Hz tergantung dari apa yang kalian buka. Misalnya kalian buka Twitter, Instagram untuk scroll-scroll, untuk home screen, lalu kalian main game itu akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan software yang diberikan di Galaxy Note 20 Ultra ini. Nah, berbeda dengan S20 Ultra. Untuk masalah S20 Ultra ini perbedaannya tidak adaptif. Memang untuk masalah baterai sedikit lebih boros lah, tapi dengan Note 20 Ultra yang hanya 4500 mAh dan juga ini 5000 mAh, jadi sedikit lebih awet di Galaxy S20 Ultra. Tapi untuk overall, kalian bisa lihat di home screen, lalu untuk misalnya kalian Twitter scroll, untuk di Instagram juga, ini terlihat lebih pleasant lah, lebih halus dibandingkan dengan Note 20 Ultra. Tapi tidak bisa kita salahkan juga karena untuk masalah baterai dan adaptive screen juga akan lebih bagus lah bagi kita pengguna. Kalau misalnya tidak menggunakan 120Hz screen kan jauh lebih bagus untuk masalah baterai yang kita gunakan di Galaxy Note 20 Ultra juga. Mungkin yang aku sedikit tidak suka juga ya untuk masalah Galaxy Note 20 Ultra adalah curve screen yang masih diberikan di Galaxy Note 20 Ultra dibandingkan dengan Note 10 Plus sebelumnya. Jadi sama dengan Note 10 Plus dengan curve screen juga. Jadi kalau misalnya kalian suka menggunakan satu tangan pasti akan kepencet-pencet. Untuk speaker oke, dan bagus juga lah untuk overall, untuk generally. Tapi yang masalah adalah penempatannya di Galaxy Note 20 Ultra karena ini kan di kanan bawah ya. Pastinya kita sering menggunakan tangan kanan untuk misalnya contoh nonton YouTube, untuk misal kalian main game juga. Ini pasti ketutupan lebih parah di bawah. Kalau misalnya contohnya di Note 10 Plus yang sebelumnya, Note 10 Plus ini yang ada di HP ini, speakernya ini di yang bagian atasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan satu tangan nih untuk misalnya nonton YouTube, untuk Netflix, ini pasti menggunakan satu tangan saja tidak masalah karena masih bisa terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Untuk baterai 4500 mAh ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, dan overall aku menggunakan adaptive screen dan aku biasanya gunakan sehari-hari sekitar jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu sudah habis. Jadi ini sedikit lebih boros dibandingkan dengan Galaxy Note 10 Plus yang sebelumnya yang setelah keluar setahun yang lalu. Dan aku mungkin sedikit mau meralat untuk masalah Note 20 Ultra ini tidak bisa menggunakan 45 watt yang ada diberikan oleh Samsung. Untuk kamera, bagus lah. Ini yang terbaik yang diberikan oleh Samsung dan juga kualitas foto dan video yang baik yang diberikan. Dan beberapa fitur juga untuk masalah di One UI 2.5 dengan Pro Video yang sedikit berbeda dibandingkan dengan UI yang 2.1 sebelumnya di Galaxy S20 series sebelumnya. Tapi ini yang sedikit masalah adalah kamera BAM-nya memang sedikit besar ya. Enggak sedikit, ini cukup besar. Jadi biasanya aku menggunakan casing yang biasa, atau kalian misalnya bawaannya bisa menggunakan casing Note 20 Ultra untuk masalah menghilangkan kamera BAM-nya. Jadi untuk kalian yang menggunakan Samsung Note keseringan dan biasanya kan nulis pasti taruh di bawah ya. Jadi cari casingnya at least bisa menutupi kamera BAM-nya. Jadi tidak goyang-goyang saat kalian nulis di meja atau apapun lah di bagian datar, jadi lebih enak untuk menggunakan Galaxy Note 20 Ultra kalian. Aku juga pernah bilang sebelumnya untuk masalah S Pen kan tidak jauh berbeda. Memang tidak jauh berbeda, tapi terima kasih kepada 120Hz screen-nya. Setelah kalian nih misalnya nulis-nulis di Galaxy Note 20 Ultra yang awalnya tidak berbeda jauh dengan 60Hz yang ada di Galaxy Note 10 Plus. Tapi saat kalian misalnya coret-coret nih di Note 20 Ultra, kalian suka menulis di Note 20 Ultra, lalu kalian kembali ke Note 10 Plus, akan kerasa perbedaannya. Karena dengan 120Hz itu walaupun tidak jauh berbeda dengan layar tidak terlalu besar ya untuk masalah tempat nulis-nulis, memang ini sedikit berbeda dan lebih bagus, lebih pleasant kalian menulis di Galaxy Note 20 Ultra dibandingkan Galaxy Note 20 yang hanya menggunakan 60Hz dan juga Note 10 Plus sebelumnya. Bagi kalian nih yang misalnya tanya,
untuk masalah fitur seperti foldernya yang lebih tidy, dan juga untuk masalah audio recording yang bisa match antara kalian nulis dengan suara yang di-record, apakah datang di Galaxy Note yang sebelumnya? Jawabannya adalah ya. Jadi tenang saja, untuk Galaxy Note 10 Plus dan Note 9 ya, akan mendapatkan fitur dari Samsung Note sendiri, jadi kalian bisa cek di Galaxy Store. Untuk masalah update di Galaxy Note yang sebelumnya, akan sama mendapatkan fitur-fitur yang diberikan di Galaxy Note 20 Ultra masalah Samsung Note-nya. Jadi untuk masalah home-nya yang bisa kalau misalnya kalian menggunakan dark mode, akan gelap juga tempat untuk nulisnya di Samsung Notes, dan juga untuk folder dan audio recording, PDF juga semuanya akan kalian dapatkan di Galaxy Note kalian. Banyak yang bilang juga di sosial media untuk masalah Galaxy Note 20 Ultra yang problem dengan masalah heat issue. Memang kalau kalian bandingkan dengan Note 10 Plus, ini sedikit lebih gampang panas dibandingkan HP yang sebelumnya. Walaupun dengan Galaxy S20 ya, sama dengan Exynos 990. Karena untuk masalah hardware-nya, masalah penanganan panasnya ini berbeda di HP-HP Galaxy Note 20 Ultra, walaupun sama Note 20 Ultra tapi berbeda. Apalagi juga dengan Exynos 990 yang masuk di Indonesia, kalau kalian bandingkan dengan Qualcomm Snapdragon 865 Plus, masalah power efisiensi dan juga untuk penanganan panasnya jauh lebih bagus di Qualcomm Snapdragon dibandingkan dengan Exynos 990. Yang terakhir, untuk masalah software. Kan untuk Galaxy Note 20 ini datangnya dengan One UI 2.5 ya. Tenang, jadi untuk 2.5 ini akan datang juga di HP-HP kalian yang menggunakan Note 9 ke atas atau S9 ke atas. Jadi untuk masa 2 tahun sebelumnya akan mendapatkan One UI 2.5. Jadi contohnya, untuk masalah fitur-fitur di Pro Camera, Pro Video itu akan berbeda dengan One UI 2.5 walaupun tidak jauh berbeda, tapi setidaknya ada improve lah untuk masalah software. Lalu untuk masalah keyboardnya juga akan improve dengan adanya pilihan untuk bisa langsung kirim share link YouTube. Lalu seperti DeX. Jadi untuk sekarang DeX kan menggunakan wireless ya, bisa langsung tanpa menggunakan kabel. Jadi untuk nanti untuk S9 dan Note 9 ke atas akan mendapatkan juga wireless untuk Samsung DeX. Jadi tenang saja untuk kalian, dan tidak lama-lama lah, dalam waktu dekat One UI 2.5 akan datang ke HP kalian walaupun tidak menggunakan Galaxy Note 20 Ultra. Apakah ini HP terbaik di tahun 2020? Untuk sekarang menurutku iya. Untuk apalagi ini dari Samsung, kita tidak bisa komplain apapun lah. Samsung memberikan salah satu HP terbaik untuk Android, dan dari 2020 juga masih bisa dibilang pasti akan banyak juga YouTuber yang lain mengatakan bahwa Galaxy Note 20 Ultra adalah yang terbaik di 2020. Tapi dari aku sendiri, aku masih belum bisa yakin karena kita akan lihat HP-HP yang baru, apalagi dari Huawei Mate nanti yang akan baru, dan juga untuk masalah OnePlus, lalu ada iPhone 12 juga jangan lupa, lalu dari Google Pixel 5 dan beberapa brand lainnya juga yang akan keluar. Dan kita lihat saja, apalagi juga HP Fold yang menarik ya dari Samsung juga, Galaxy Z Fold 2, lalu untuk masalah dengan Huawei Mate 10 yang akan folding yang akan keluar juga dengan seri yang terbaru. Jadi nanti kita akan lihat saja di akhir tahun 2020 bagaimana untuk masalah HP-HP flagship yang terbaik yang akan datang, yang akan kita lihat dalam waktu dekat. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.